saya oper semua ke Pagi ya, Bu? pagi, Oh, yang soalnya praktikumnya itu ya, Bu, ya? iya, Baik, soalnya Bu. mahasiswanya bisa semuanya, jadi, saya kira digabung saja biar lebih efektif dan maksimal di ininya, di paginya ya. Oh ya, jadi untuk BAP-nya yang untuk siang tetap siang ya, Bu, ya? Tetap, Biar kalau nggak BAP sih tetap, overlap di heeh, BAP-nya. ya, Makasih, Bu. BAP-nya sama, Oke, sudah jam 7, kita mulai ya. Sudah yang hadir ini 70, berapa ini? Kurang 274 ya. Mudah-mudahan ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan selalu semangat untuk kuliah ya, walaupun mungkin ada kelelahan ya, tapi saya kira semangat itu harus tetap ada dan dijaga, di-maintain. Jangan sampai ya mungkin ada up and down, tapi up and down-nya tidak sampai yang jatuh sekali gitu ya. Jadi harus apa namanya, dipompa terus semangatnya ya. Oke, baik. Hari ini kita akan masuk ke analisis yang lebih advance lagi ya. Tugasnya saya belum koreksi, tapi nanti saya akan cek ya. Mudah-mudahan semuanya sudah mengirim. Cuma kemarin saya dapat WA, cuma sorry saya nggak balas itu karena saya lupa lagi ngapain gitu sehingga nggak bisa balas. Ada yang masalah nggak masih dengan ininya, dengan software atau dengan apa namanya? Ya mungkin dengan software ya barangkali ya, karena kalau kalau yang lain sih harusnya sih bisa dikerjakan gitu ya. Dilihat di videonya, ada masalah nggak dengan software-nya? Ada yang masih masalah? Saya ada, Ibu. Ada? Ya. Adinda yang kemarin WA saya ya? Kenapa? Bukan, Ibu. Bukan? Masalahnya apa? Di list relnya, itu crack-nya sudah saya juga, tapi masih belum bisa. Kalau Oh, CSS dan lain-lain sudah bisa. ininya apa? Laptopnya apa mereknya? Saya Asus. Asus ya. Harusnya sih nggak masalah ya. Eh, kalau kalau masih kalau susah datang saja ke tempat itu. Kalau nggak, ini posisi di mana sekarang? Kotanya? Di Malang, Ibu. Di Malang, ada lah di situ. Mungkin langsung saja datang ke gerai itu, bukan semacam kalau di Bogor itu kan Jambu 2 ya gitu. Datang saja ya kalau itu ya, daripada susah ya. Sebetulnya sih bisa di ini, tapi terlalu ini nanti rumit kalau itu ya. Apa namanya? Jadi saya bisa mengoperasikan apa namanya? laptopnya laptopnya Dinda misalkan dari Bogor gitu. Itu bisa sih sebenarnya pakai, saya lupa ininya ya. Tapi ya terlalu rumit nanti. Lebih baik datang saja ke itu. Sudah bisa setelah berjam-jam memperbaiki. Nah, ini bisa nih. Ya, coba saja ya nanti ya. Kalau masalah uninstall, terus install lagi ya, itu. Atau jangan sambil running ininya, jangan sambil running apa namanya? Internetnya. Ya itu juga kadang-kadang bikin masalah itu ya. Coba-coba saja ya. Baik, terima kasih, Bu. Oke, semuanya tapi sudah mengirimkan tugas ya? Sepertinya sudah, Ibu, semua. Oke. Ya, nanti saya cek ya, saya belum cek karena kan tadi malam ya baru ini ya. Oke, kita langsung saja untuk hari ini ya, seperti biasa nanti kalau misalkan ada pertanyaan silahkan langsung ditanya saja ya, jangan di chat, susah kalau di chat ya ininya ya, saya sambil menjelaskan susah ya. Jadi diinterupsi saja walaupun saya lagi ngomong, interupsi saja tidak usah nunggu lama gitu ya. Oke, sekarang kita akan belajar, sebentar saya dulu. Oke, ini yang akan kita bahas ya, apa namanya untuk pagi ini. Sebentar. Ya, kita akan masuk ke analisis komparasi dan pengaruh ya. Analisis uji beda dan juga analisis regresi ya, karena pengaruh di sini kita menggunakan analisis regresi ya. Oke. Ya, jadi harapannya
pembelajaran hari ini akan bisa memberikan skill buat kalian ya, bisa mengoperasikan analisis komparasi uji beda dan juga analisis pengaruh ini ya. Nanti seperti apa fungsinya akan saya bahas ya. Oke, ini yang akan kita diskusikan hari ini ya. Oke, yang pertama adalah terkait analisis uji beda. Jadi analisis uji beda ini kita perlukan untuk ketika tujuannya adalah membandingkan antar dua kelompok atau lebih gitu ya. Jadi bisa dua kelompok atau lebih. Misalnya kita mau melihat perbedaan perbedaan perilaku pembelian ya e-commerce pada laki-laki dan perempuan. Nah, itu kan dua kelompok ya, dua kelompok yang berbeda ya. Respondennya pasti akan berbeda ya. Seperti apa perilaku pembelian e-commerce mereka ya, mana yang lebih sering itu, apakah signifikan perbedaannya itu. Kalau kita misalkan tidak uji beda secara statistik, kita tidak bisa punya dasar untuk menyimpulkan bahwa itu berbeda signifikan ya. Nah, ini nanti akan terkait dengan misalkan apa sih yang harus kita lakukan, yang harus ditingkatkan, yang mana ini, yang laki-laki kah, kelompok laki-laki atau perempuan gitu. Tapi kalau misalkan tidak signifikan atau cenderung sama gitu ya, maka ya dua-duanya butuh untuk untuk diberikan ini yang sama, edukasi yang sama misalkan gitu ya. Itu jadi arahnya ke sana ya. So what-nya, apa yang akan dilakukannya itu terkait dengan hasil uji bedanya signifikan atau tidak gitu ya. Nah, seperti itu dua kelompok. Kemudian ada lagi yang lebih dari dua kelompok, 3, 4, 5 dan seterusnya. Misalkan kita ingin melihat perbedaan perilaku pembelian kelas sosial gitu ya, yang direpresentasikan dengan misalkan kelas ekonomi lah gitu ya, yang paling mudah, atau nanti pendidikan misalkan. Nah, kita mau melihat tingkat pendapatannya bukan hanya dua kelompok gitu ya, tapi beberapa gitu ya. Misalkan ada 4 kelompok yang kurang dari 1 juta penghasilannya, kemudian yang lebih dari 1 juta sampai sekian. Nah, seperti yang kemarin ya, kita kan ada beberapa kelompok pendapatan itu ya. Nah, itu kita menggunakan ANOVA nanti ya. Jadi kita bisa simpulkan nanti apakah ada perbedaan antar kelompok pendapatan ini ya. Nah, yang mana yang berbeda? Apakah kelompok yang terkecil dengan yang kelompok yang pendapatan yang terbesar gitu ya. Jadi kita bisa uji lanjut nanti namanya multiple comparison test ya, untuk melihat kira-kira dari yang signifikan ini, yang signifikan berbeda antar kelompok ini kira-kira mana yang dia itu signifikan gitu, antar kelompok mana. Nah, itu bisa dilakukan dengan uji lanjutnya. Jadi gambarannya seperti itu ya. Jadi bisa saja misalkan bedanya untuk yang laki-laki, misalkan perilaku pembelian nih, kalau kita indeks ya, kalian kan sudah belajar indeks kemarinnya 0 sampai 100. Kalau perilaku pembeliannya laki-laki misalkan 80 gitu ya. Nah, yang perempuannya itu 83 atau 84 misalkan. Nah, bedanya di antara laki-laki dan perempuan ini itu signifikan enggak gitu. Misalkan sekitar 3 poin. Apakah itu signifikan gitu ya. Jadi itu yang kita harus jawab ya lewat uji beda ini ya. Jadi dia signifikan atau tidak gitu ya. Oke, seperti itu. Kira-kira ininya poinnya, poin pentingnya ya. Nah, untuk analisis uji bedanya sendiri ada 3 di sini ya. Yang pertama dan kedua yang independen dan parity test ini adalah 2 kelompok. Ya, tapi ada bedanya nanti ya. Kemudian yang ANOVA ini yang 2 atau 3 atau lebih kelompoknya ya. Jadi kalau misalkan ada pembedanya atau ada 3 kelompok, 4 kelompok, maka yang kita gunakan adalah ANOVA ya. Nah, untuk yang independent test ini itu kelompoknya berbeda. Ya, misalkan laki-laki perempuan gitu. Itu kan kelompok yang berbeda. Desa kota itu pasti respondennya akan berbeda gitu ya. Kemudian untuk parity test ini namanya juga pair, berpasangan gitu ya. Tentunya respondennya akan sama ya. Yang kita ukur di parity test ini dia perubahan ya. Jadi kita mau melihat apakah ada perbedaan ya atau perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah ya. Misalnya
kita memaparkan iklan pada pada katakan siswa SMA gitu ya, sekelas atau 2 kelas gitu ya. Kita paparkan iklan ataupun edukasi lah ya, video edukasi atau poster edukasi, infografis dan seterusnya. Ya kita mau melihat apakah ada perbedaan ini sebelum dan sesudah perlakuan itu ya, dengan kita memutarkan video misalkan. Nah, ini kan sebelum dan sesudah ini respondennya sama gitu ya. Sehingga kita mengujinya dengan parity test karena dia mau melihat perbedaan antara sebelum dan sesudah. Dan ininya juga berpasangan ya. Artinya sebelum sesudah itu kan berpasangan gitu. Nah, ininya seperti itu, filosofinya seperti itu dari ketiga analisis uji beda ini. Nah, kita masuk satu-satu ini ya, independent test. Tadi sudah saya sampaikan yang kita uji beda itu adalah 2 kelompok gitu ya, 2 kelompok yang berbeda respondennya ya. Misalkan tadi laki perempuan berdasarkan wilayah, kelas dan seterusnya ya. Nah, ini atau kita mau uji misalkan untuk kelompok ini misalkan misalkan yang paling ini tadi desa kota, laki perempuan, kemudian mungkin kelompok yang paling ini ya. Saya terdistract. Sebentar. Ada yang mau ngasih contoh nggak? Yang dia itu berbeda gitu ininya, ya. Atau bisa saja sebetulnya kalau mau hanya 2 tingkat pendidikan, kelompok yang pendidikannya SMA ke bawah atau yang di atas SMA itu juga bisa gitu ya. Kalau kita hanya mengambil 2 kelompok saja gitu. Atau yang mahasiswa dibedakan berdasarkan yang dia itu dari luar Jawa atau Jawa gitu ya. Nah, seperti itu. Atau yang dia itu ikut mata kuliah riset konsumen dan tidak ikut riset konsumen misalkan gitu ya. Kalau kita misalkan ada penelitian yang ingin membandingkan pengetahuan tentang metodologi misalkan gitu. Nah, seperti itu ya. Oke. Kemudian yang kita uji adalah data kuantitatif ya gitu. Nah, umumnya kalau independent test ini kita pakai data interval atau rasio gitu ya. Nah, ini mensyaratkan kenormalan. Jadi kalau misalkan mau uji independent test sebenarnya harusnya ini ya, cuma kadang-kadang orang nggak melakukan. Itu harusnya menyebar normal ya. Jadi menyebar normal seperti lonceng lah ya. Jadi seperti ini jadinya dia. Nah, gitu. Ininya minnya di sini. Nah, seperti itu. Ya, jadi tidak skewness atau yang skew-nya itu tidak yang ke kiri ke kanan gitu ya. Datanya tidak mengelompok ke kiri, tidak mengelompok ke kanan, tapi dia normal gitu ya. Nah, seperti itu ininya. Persyaratannya ya. Oke. Kemudian data harus sejenis atau homogen. Nah, ini ya. Ya tentu saja kita membandingkan kan ya, harapannya ininya datanya homogen gitu ya. Kemudian jumlah sampel paling sedikit 30 ya biasanya karena ini masuknya parametrik ya. Jadi parametrik itu mensyaratkan minimal 30 gitu ya. Oke, kemudian ininya contohnya ya. Jadi perbedaan tingkat pengetahuan responden tinggal di perkotaan dan pedesaan ya. Jadi ada kelompok kota, kelompok desa gitu ya. Oke, ini caranya nanti kita akan cobakan. Jadi dia mainnya di sini ya, analyze, compare means. Nah, dari sini nanti kita dari analyze, compare means ini di sini kita main ininya kalau mau uji beda gitu ya. Setiap uji beda dilakukan di sini ya. Ada one sample t-test, ada independent t-test, ada pair t-test ya. Yang lainnya kita nggak tes ya. Hanya ini saja ini yang biasa kita gunakan. Ya, nanti tinggal kita masukkan variabelnya, kemudian grouping variabelnya kita masukkan juga gitu ya. Jadi apa yang menjadi pembedanya gitu. Kemudian angka yang kita gunakan itu berapa gitu ya. Misalkan di sini wilayah. Ya, wilayahnya berarti angkanya nanti define grupnya kelompok 1, kelompok 2 gitu. Ya, seperti itu kita akan lihat nanti ininya sama saja sebetulnya. Cuma ini agak unik nanti. Nanti saya akan jelaskan lebih nanti di praktikum saja ya. Ininya tetap bahwa dia kurang dari 0,5, lebih dari 0,5 itu menjadi dasar untuk menentukan signifikansinya ya. Nanti kita akan lihat di sini nanti ya.
Oke, nah ini ya. Jadi nilai probability ya, kalau misalkan dia kurang dari 0,05 maka ada perbedaan yang signifikan antar dua kelompok ini ya. Jika dia lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan ya. Oke, kemudian digunakan untuk mengetahui kalau ini yang Perti tes ini yang dia itu dua kelompok berhubungan ya, artinya sebelum dan sesudah gitu ya. Jadi ininya orangnya sama, respondennya sama gitu ya, yang kita ukur. Mungkin masalah waktu saja ya. Kita ukur misalkan hari ini, besok kita ukur lagi atau kapan gitu ya, kita ukur lagi ya. Nah, itu PRT test. Misalkan kami sekarang sedang penelitian terkait dengan penggunaan sosial media marketing untuk edukasi stunting ya. Kami menggunakan 5 media sosial semualah ya. Dari mulai Instagram, kemudian Facebook, TikTok, Twitter, sama apa lagi satu lagi ya, YouTube ya. Nah, ini kita gunakan, kemudian responden ini sekitar 30 per media sosial itu diberikan paparan gitu ya, tapi sebelumnya dites dulu ininya, pengetahuan sikap dan keterampilannya seperti apa gitu ya. Nanti, nah ini kebetulan hari ini post testnya setelah sekitar 10 hari ya. Nah, hari ini post testnya diukur lagi dengan pertanyaan yang sama. Jadi orangnya itu sama gitu ya. Nah, itu contohnya nanti akan dianalisis menggunakan PRT test. Apakah dia ada kenaikan yang signifikan ataukah justru dia tidak signifikan atau malah menurun gitu ya. Setelah diedukasi malah turun, aneh juga gitu ya. Berarti dia tidak memperhatikan barangkali ya. Sama halnya seperti ketika ujian lah ya, ketika kuliah memperhatikan tentunya post testnya ataupun nilai ujiannya tentunya akan bagus gitu, sama saja ya. Nah, ini contohnya. Jadi ini dilakukan. Harusnya memang ya setiap kuliah itu menerapkan ujian sebelum dan sesudah gitu ya. Supaya ketahuan ini perubahannya ya. Jadi materi belum dikasih dulu harusnya ini semuanya. Tapi dikasih ujian di awal ya. Sehingga tahu keberhasilannya walaupun memang ya indikatornya kan karena hanya satu titik saja setelah ujian setelah kuliah 7 kali pertemuan, kemudian sesi UAS juga seperti itu ya. Itu indikatornya hanya dia ada A, AB dan seterusnya gitu ya untuk ininya nilainya, ataukah nilainya 80 atau berapa gitu, itu kan bisa dibilang bagus gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu prior knowledge-nya seperti apa. Bisa jadi sudah bagus jangan-jangan di awal gitu ya. Misalkan untuk yang ini saja, jangan-jangan kalian sebetulnya sudah punya prior knowledge gitu sebelumnya ya, sudah tahu ini sebenarnya ini mah. Jadi perubahannya tidak besar. Jadi ketika awal misalkan saya coba ini tes ke kalian dengan pertanyaan yang sama sebelum dan sesudah ya gitu. Yang satu itu misalkan dia nilainya 80 sekian. Kemudian setelah itu nilainya 85 misalkan. Nggak terlalu signifikan bedanya gitu. Karena dia punya prior knowledge itu sudah tinggi sebelumnya gitu. Nah, ini menarik juga nih ya. Lumayan kalau misalkan kita tes dulu. Jadi pertanyaannya sama sebelum dan sesudah gitu ya. Jadi benar-benar kelihatan ininya perubahannya. Itu menarik ya. Mungkin suatu saat bisa diterapkan itu kayaknya ya. Jadi mahasiswa sebelum mulai kuliah misalkan untuk riset konsumen ini kita ujian dulu ya di awal gitu ya. Ujian dulu di awal, nanti setelah itu diuji lagi dengan soal yang sama gitu ya. Saya nggak tahu itu, tapi menarik juga sebenarnya ya. Jadi lebih terukur gitu ya perubahan sebelum dan sesudahnya gitu. Nah, seperti itu kali ya. Boleh juga dicoba ya. Nah, kemudian untuk PRT test ini data harus terdistribusi normal ya. Nah, ini juga sama seperti yang tadi ya. Oke, so far ada pertanyaan, silakan. Masih bisa dipahami? Masih, Ibu. Oke. Nah, datanya harus terdistribusi normal, kemudian sampelnya sama seperti yang tadi ya, namun mengalami 2 perlakuan atau lebih ya. Jadi bisa ini umumnya sih dalam eksperimen ini bisa dilakukan itu ya untuk sebelum sesudah gitu ya. Itu kan menjadi menarik untuk melihat tren perubahannya ya. Oke, ini contohnya apakah ada perbedaan tingkat pengetahuan di perkotaan dan pedesaan sebelum dan sesudah mendapatkan stimulus ya. Jadi di perkotaan seperti apa?
ininya, tren perubahannya di pedesaan seperti apa misalkan gitu. Ya kalau kita tetap mau membedakan berdasarkan ininya wilayahnya gitu. Tapi tanpa ini juga bisa. Artinya kita sebelum dan sesudah mendapatkan stimulus saja. Stimulus itu perlakuan gitu ya, ada perlakuan di situ. Ada treatment ya. Nah, ini tahapannya sama saja sebetulnya, tapi nanti kita pilih pair sample t-test gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti tinggal di ini kan ini ya, digabungkan nanti. Hanya konstruksinya beda ya. Nanti konstruksi datanya berbeda ya. Ini saya nah gini, konstruksi data untuk yang pair t-test, yang independen, pair t-test dan independen ini berbeda. Kalau yang apa ya? Yang independen itu begini ya. Jadi ini Nores misalkan, ini Nores, ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka ini ada JK. JK itu misalkan jenis kelamin. Ini 1, 1, ini 2, 2. Nah, ini kemudian pengetahuan. Ini misalkan nilainya 80, 70, 60 misalkan dan seterusnya. Nah, ini konstruksi cara penulisan data untuk yang independent t-test. Ya, nah seperti ini. Jadi jenis kelamin ke bawah, seperti datanya ke bawah. Beda dengan yang untuk untuk yang pair t-test. Kalau pair t-test itu gini. Jadi pengetahuan ini Nores, ya ini Nores. Kemudian di sini ada pengetahuan ini Nores 1, 2, 3 kan. Ini pengetahuan pra. Nah, misalkan sebelum. Terus ada lagi pengetahuan pos, ya. Nah, ininya seperti ini, ya. Dia ke kolom seperti ini, gitu, ya. Kalau yang tadi kan kelompoknya itu ke bawah kan yang tadi ya, itu kelompoknya yang bawah, gitu. Dia ke bawah ininya 1, 2 untuk yang jenis kelamin. Tapi kalau di sini dia beda kolom dia, dibuatkan 2 kolom yang berbeda. Ini tinggal 80 di sini, gitu ya. Oh, di sini naik jadi 85. Oh, di sini dia 70 untuk yang pertama. Oh, di sini naiknya jadi 80. Nah, ini contohnya. Jadi konstruksinya berbeda ya. Cara membuat ininya struktur datanya berbeda ya. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi caranya sih hampir sama ya. Untuk analisisnya nanti kita akan cobakan ya. Lebih mudah ini. Untuk menilai dia signifikan atau tidak signifikan sama saja ya. Jadi 0,05, 0, nah, mungkin kalian bertanya di mana Bu letak sama dengannya ya. Jadi ini kalau dia ini kurang dari ini kurang ini lebih besar sama dengan sebetulnya. Jadi 0,05 itu sebenarnya nggak signifikan. Ya. Jadi dia harus kurang dari 0,05 ya. Oke, takutnya bingung nanti. Oke. Lanjut kita lihat one way ANOVA. Nah, one way ANOVA ini untuk melihat variasi, tapi dia bisa 2 kelompok atau lebih gitu. Ya, kalau tadi kan independen dan pair t-test itu hanya sebelum sesudah, kemudian untuk independen itu hanya 2 kelompok saja. Nah, ini bisa lebih gitu, ya, bisa lebih. Nah, misalkan nanti ininya ya. Nanti misalnya deh ya. Ini pengambilan data dilakukan secara random. Nah, ini memang dia karena parametrik ya. Itu secara random, tapi sekali lagi kadang-kadang karena keterbatasan ini ya, keterbatasan kita tidak tahu populasinya gitu ya. Kita hanya tahu kriterianya saja, tapi nggak tahu jumlahnya, ya jumlah populasinya berapa gitu ya. Itu membuat kita terbatas untuk melakukan pengambilan contoh atau pemilihan responden ini secara random, sehingga yang dilakukan akhirnya adalah non-random. Non-random itu banyak ya, nanti ada convenience, ada purposive, ada snowball, ada judgment dan seterusnya ya. Nah, ini memang kadang-kadang syarat harusnya, tapi sering sekali diabaikan gitu. Nah, ini ya. Yang ideal memang harusnya random. Karena apa? Karena dia mensyaratkan menyebar normal sebetulnya gitu ya. Jadi biasanya data menyebar normal itu ada kaitannya dengan teknik sampling yang random. Artinya kita memberikan kesempatan kepada setiap anggota populasi dia untuk terpilih sama gitu peluangnya ya. Sehingga ketika dia
kita lihat sebarannya, dia akan cenderung ini nanti merata gitu, ya merata sebarannya. Karena kita lakukan secara acak gitu. Kalau nggak acak, secara sengaja misalkan, dia cenderung akan mengumpul di kiri atau ke kanan gitu. Nah itu ya, jadi itu keterkaitannya ya. Makanya ini mensyaratkan untuk random gitu ya. Kemudian ini contohnya pengaruh informasi terhadap pembelian buah lokal ya. Nah, ini diberikan ininya stimulus iklannya ya. Nah, stimulus iklannya ini dibuat dibuat misalkan ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali ya. Nah, mahasiswa S2 saya sempat penelitian seperti ini ya. Jadi dicobakan iklan sekali ditayangkan. Terus ini perlakuan untuk kelompok A itu 1 kali tayang, kelompok B 2 kali tayang, yang kelompok C 3 kali tayang, artinya back to back gitu. Diputar lagi, diputar lagi, diputar lagi, kan iklan kan ada yang seperti itu kan, back to back dia ya. Jadi diputar berkali-kali gitu. Nah, itu dilihat ya, ada 3 treatment misalkan. Nah, itu dilihat perbedaan antar ketiganya ya, sehingga nanti bisa diambil kesimpulan. Jadi pengiklan itu harusnya, ini suppose ini dia ternyata berbeda antara 1 dan 3 misalkan, signifikan. Yang 3 itu lebih bagus nilai pengetahuannya. Berarti iklan itu kalau semakin dilakukan back to back atau sering ya ditayangkan berkali-kali ya dalam rentetan waktu yang berdekatan, itu ternyata pengetahuannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang hanya 1 kali misalkan. Ya, kalau misalkan itu signifikan bedanya antara sekali dan 3 kali tadi gitu. Atau sekali dan 2 kali signifikan. Ya, maka ternyata berbeda dan lebih tinggi itu pada yang kedua misalkan. Harusnya dibuatkan 2 kali gitu, berturut-turut 2 kali gitu. Nah, seperti itu konsep ANOVA ini ya. Jadi dilihat perbedaannya antara 2 kelompok atau lebih. Nah, seperti itu. Ini caranya ya. Jadi karena memang dia mensyaratkan kenormalan ya, maka kita harus tes ininya nanti kenormalannya gitu ya. Atau di sini homogeneity of variance test ya. Kemudian nanti kita buat uji lanjut ya. Nanti kita akan belajar uji lanjut ini tadi melihat perbedaan yang kelompok mana dengan kelompok mana gitu ya. Jadi di dalam ANOVA-nya sendiri dia melakukan sebetulnya uji independent test gitu ya. Karena dia dalam uji lanjut itu dia melihat perbedaan antara 2 kelompok juga gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dalam ANOVA ada independent test, tapi kita running-nya sekali saja gitu. Bentar ya. Oke. Nah, ini caranya ya, compare means, one way ANOVA. Kemudian nanti kita akan menentukan yang mana yang menjadi faktornya. Ya, faktornya itu misalkan perlakuan di sini gitu. Nah, ini kita tes homogeneity of variance test gitu ya. Nanti kita ini. Kemudian untuk uji lanjutnya post hoc namanya ya. Post hoc ini kita lakukan dengan ini least square difference misalkan ya. Ini banyak ini macam-macamnya, ada Duncan, ada Tukey, ada Bonferroni, ada Sidak dan seterusnya ya. Nanti kalau kalian klik di situ dia ada penjelasannya sebetulnya ini tujuannya untuk apa, analisisnya gitu, apa syaratnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ininya ya. Untuk kesimpulannya ya tetap sama ya. Jadi kurang dari 0,5 ada bedanya, lebih dari 0,05 tidak ada beda. Itu untuk uji beda ya. Nah, kemudian kita ada uji normalitas ya, normalitas. Ada pertanyaan sebelumnya? Jauh ini tidak. Ibu, saya izin bertanya. Boleh, silakan. Silakan. Halo, suara saya terdengar tidak ya, Bu? Kedengaran, yuk. Silakan, Ferani. Oke. Ibu mohon maaf izin bertanya, mungkin karena belum terlalu terbayang Ibu ya. Jadi apakah
semisal kalau misal kita mendapatkan dua kelompok yang berbeda, bagaimana cara kita membedakan antara ini bisa menggunakan ANOVA dan independent test, karena tadi ANOVA kan sebenarnya 2 atau lebih Ibu ya, berarti kan 2 juga bisa masuk. Tapi kalau independent test kan, sedangkan independent test benar-benar 2 kelompok yang berbeda gitu. Itu pertama Ibu. Yang kedua, apakah kita bisa menggunakan, karena misalkan 2 kelompok menggunakan 2 analisis ini gitu. Sebentar. Ya. Ini suaranya rada-rada ini soalnya nggak jernih, kayak dikekep di mana gitu. Boleh nggak yang poin pertama tadi bisa disampaikan tapi lambat, coba. Pertanyaannya saja, yang poin pertama dulu. Oke, baik. Mungkin ini Ibu izin memastikan gitu, kalau misal kita mendapatkan 2 kelompok, kita ada 2 kelompok nih yang mau kita pilih, bagaimana kita membedakan secara istilahnya, bagaimana kita tuh memilih apakah kita menggunakan ANOVA ataupun independent test gitu, karena tadi kan ANOVA bisa 2 kelompok juga Ibu ya, kayak gitu. Itu poin pertama Ibu. Oke, mudah-mudahan saya nggak salah tangkap ya, karena nggak jelas. Terus terang telinga saya mungkin udah agak-agak menua ini ya, jadi nggak tahu yang lainnya bisa nangkap nggak ya. Coba yang kedua. Iya Ibu, mohon maaf Ibu ya, saya juga nggak tahu kenapa. Lalu yang kedua Ibu, apakah ketika misalkan kita menggunakan 2 kelompok itu, kira-kira kita dari 3 uji beda ini, kita bisa menggunakan lebih dari 1 uji beda atau hanya salah satu aja? Oke, ya mudah-mudahan saya nggak salah tangkap tadi ya. Yang ini soalnya ininya rada-rada ini suaranya nggak jelas gitu ya. Oke, yang correct me if I'm wrong ya ininya. Jadi yang pertama tadi terkait dengan parity test dan ini ya. Bagaimana kita membedakan untuk parity test dan independen bukan ya? Atau yang ANOVA? ANOVA Ibu, ANOVA dan ANOVA. Dengan pair ya? Dengan independen Ibu. Oh iya, dengan independen. Oke, gini. Jadi yang tadi ya untuk yang ANOVA sebetulnya gini, ANOVA itu bisa saja kita operasionalkan, misalkan nih kelompoknya hanya 2 ya, kelompoknya hanya 2, di independen juga ada 2 kan gitu. Nah sebetulnya ya kita bisa eksekusi kalau hanya 2 kelompok juga di ANOVA sebenarnya, itu sama saja sebetulnya karena dia membandingkan rata-rata. Ya, membandingkan rata-rata. Jadi bisa kita lakukan di ANOVA ya, tapi mungkin agak ini saja kurang ya, nggak kan ada tools yang lebih spesifik gitu ya. Makanya pakainya akhirnya independen untuk yang 2 kelompok. Tapi kalau running juga rasanya sih bisa ya, bisa. Nanti kita cobakan kalau enggak ya untuk yang ini. Artinya ketika dia 2 kelompok, kalau running di ANOVA itu hasilnya akan sama atau tidak gitu. Tapi itu memungkinkan karena dia bisa menganalisis perbedaan antara 2 kelompok atau lebih sebenarnya dia. Ya, tidak harus 3 dan seterusnya gitu, tapi 2 juga bisa gitu. Nanti kita coba lihat ya hasilnya. Cuma saya jarang menggunakan kalau dia 2, saya biasanya pakai yang independen saja gitu. Tapi it's not bad kalau kita mau coba gitu ya, hasilnya sama apa tidak gitu ya. Jadi bisa dioperasionalkan jika kelompoknya ada 2 untuk ANOVA. Kemudian yang kedua tadi, sorry, apa tadi yang kedua? Oke, sekarang sudah lebih jelas nggak Bu? Itu jelas. Baik, kayaknya laptopnya mungkin kali ya. Jadi harus Ini pakai jelas headset ini dulu. sudah keluar dari apa ya? Baik, mohon maaf Ibu. Ini pertanyaan kedua itu, apakah kita bisa menggunakan uji beda itu lebih dari 2 uji beda gitu? Maksudnya lebih dari 1, mohon maaf. Jadi misalkan 2 uji beda gitu Bu. Ya, untuk satu analisis kayaknya nggak usah ya gitu ya. Tapi dalam nanti kan gini, data kalian, data yang akan kita olah nanti itu ada yang pakai ANOVA, ada yang bisa pakai tiga-tiganya, nanti kita bisa running gitu ya. Tapi untuk data yang berbeda, namun bisa saja. Nah gini, kita misalnya menganalisis perbedaan berdasarkan pendidikan. Nah, contoh pendidikan lah gitu ya. Nah, bisa kita coba-coba dulu misalkan ini ya, untuk data yang ini yang sama ya. Pendidikan. Kita mau melihat apakah ada perbedaan pengetahuan berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, kita coba yang pertama ya. Kita coba yang pertama dengan versi aslinya kategori pendidikannya.
Artinya kan pendidikannya itu ada SD, SMP, SMA dan seterusnya kan? Ya. Nah, itu kan mungkin 4 kategori atau 5 kategori gitu untuk pendidikannya. Nah, itu kan kalau kita mau uji beda, itu kan kita pakai ANOVA. Ya, tapi ternyata jelek hasilnya ya dan terlalu bikin pusing karena kita terlalu rigid gitu ya membandingkan antar tingkatan atau order pendidikan itu gitu ya, tingkatannya terlalu bahasnya juga akan liar nanti gitu. Nah, itu tapi bisa dipakai gitu ya. Kalau ada tuntutan, saya pengen tahu dong apakah antara SD berbeda dengan SMP, SMP berbeda dengan SMA, SD dengan SMA berbeda tidaknya gitu. Nah, itu kita bisa uji dengan ANOVA gitu. Ya, karena dia ada 2 atau lebih gitu kan kelompoknya. Nah, tapi hasilnya kurang bagus gitu misalkan ya. Nah, kita coba lagi, tapi kita kategorikan lagi pendidikan itu hanya 2. Saya maunya hanya 2 saja supaya distinct gitu ya. Apalagi saya lihat sebarannya juga ternyata yang SMA ke bawah itu kalau misalkan saya hanya ngambil hanya SD atau SMP, SD gitu ya, itu sedikit-sedikit respondennya gitu. Nah, itu juga harus jadi pertimbangan itu jumlah respondennya ya. Sedikit itu. Sehingga saya mau versusnya itu, kelompoknya itu adalah yang seimbang. Tapi gini, jangan sampai kalian salah persepsi juga. Ini mahasiswa sering salah persepsi. Jumlah respondennya harus sama, Bu, kalau diuji beda. Kalau yang laki-lakinya 50, maka perempuannya harus 50. Enggak, ini salah kaprah ini. Ya, sering sekali mahasiswa salah di sini, ya. Dan itu disounding pada saat seminar gitu, ya. Jadi saya enggak, oh ini dapat dari mana ya pengetahuan ini gitu ya. Karena kan yang dimainkan itu adalah rata-rata gitu. Nah, ketika rata-rata maka perbedaan N atau jumlah sampel itu tidak penting gitu. Ya, jadi kalau misalkan yang tadi tingkat pendidikan misalkan kita kelompokkan pada akhirnya kan tinggal record saja kan, record itu yang SMA ke bawah itu misalkan 70 orang. Terus yang di atas SMA 30 orang karena respondennya misalkan 100 gitu. Nah, itu kita bisa lakukan independent test gitu. Ya, artinya ya kita bisa sebetulnya melakukan analisis untuk data yang sama itu dua atau 3 lah kalau mau gitu ya, bisa saja 2 lah ininya yang paling banyak kalau ini ya. Kalau 3 rasanya sih diapain lagi gitu ya, nggak mungkin kayaknya pair juga nggak mungkin kan gitu ya. Jadi dia mainnya di antara independen dan ANOVA yang sama-sama dia beda kelompok gitu. Nah itu jadi bisa tapi kita mainkan di kategori gitu. Ya, jadi kita bisa analisis dengan ANOVA, bisa juga dengan independent test gitu. Seperti itu, menjawab nggak kira-kira? Oke, baik. Menjawab Ibu, bahkan dapat pengetahuan baru juga. Karena memang saya sendiri juga memikirkan gitu Bu, kalau uji beda harus sama gitu jumlahnya. Misalnya 50-50, ternyata enggak Ibu ya? Oke, baik. Enggak, Makasih banyak hati-hati. Ibu. Jadi jangan ikut aliran yang sesat. Ya, karena mainnya di rata-rata. Logiknya ketika mainnya rata-rata atau means ya, misalnya gini, kan ini ada 20 kelompok, 20 responden ini. Dengan yang 50 responden, kalau rata-rata kan nggak akan ini kan, nggak akan pengaruh kan, gitu ya. Kecuali nanti kita hitung untuk yang apa misalkan yang itu ya, penjumlahan sum misalkan pasti akan berbeda gitu ya. Tapi kalau rata-rata ya jumlah responden itu tidak menjadi pengaruh gitu ya. Sama satu lagi saya ingatkan ya, jangan sampai kalian terjebak dengan pemikiran bahwa harus signifikan, harus berhubungan, harus berpengaruh gitu ya. Sehingga kalau misalkan saya udah ingatkan juga kalau nggak salah ini ya. Saya ulang lagi saja. Jadi jangan sampai ada paradigma di kalian kalau misalkan tidak signifikan, tidak berhubungan, tidak berpengaruh gitu ya, maka penelitian saya salah gitu. Ya. Jadi kalau kalian memang sudah yakin merancang penelitian kalian secara sistematis berdasarkan kaidah ilmiah gitu ya, dari respondennya, dari instrumennya, semuanya sudah ya. Maka yakinlah walaupun hasilnya misalkan tidak signifikan gitu. Ya bahas aja gitu. Jangan sampai kayaknya frustasi gitu tidak signifikan itu gitu ya. Nggak lanjut gitu ya, nggak selesai-selesai, janganlah gitu ya. Jadi salah besar ketika menyalahkan penelitian itu karena hasilnya tidak signifikan.
Ya, kecuali kalau di trace misalkan, oh ternyata ada kesalahan ini dari instrumennya, itu beda lagi ininya gitu. Tapi kalau kalian sudah yakin semuanya sesuai dengan kaidah ilmiah gitu ya, untuk pelaksanaan apa dari sebelum pengumpulan data main di instrumen sampai pada saat pengumpulan datanya juga sudah sesuai, ya go ahead gitu. Even dia tidak signifikan gitu. Justru itu menjadi temuan menarik. Oh ternyata berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kenapa ya? Jangan-jangan ada karakteristik yang khas. Konteksnya sepertinya berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Apalagi sekarang di masa pandemi loh. Di masa pandemi ini ya banyak hal yang akhirnya disruptif gitu ya. Banyak hal yang dulu biasa saja gitu ya. Sekarang itu menjadi sesuatu yang luar biasa, atau yang dulu itu hal-hal yang misalkan perilaku pembelian lah, orang kan dulu belinya umumnya secara ini kan offline gitu, sekarang ini online justru gitu ya. Orang kenapa ya, itu ada pergeseran, ada shifting di situ gitu. Jadi orang sekarang banyak beli masker misalkan, nah dulu enggak kan gitu. Jadi banyak hal yang perilaku pembelian juga sekarang untuk produk-produk kesehatan juga meningkat gitu misalkan. Nah seperti itu. Yang seperti ini sekarang kita Zooman seperti ini kan dulu enggak gitu. Sekarang iya gitu. Jadi ini banyak hal yang menjadi berbeda gitu ya. Jadi harus siap dengan hal-hal yang baru gitu. Jangan terlalu terpaku dengan harus signifikan gitu ya, kayaknya dunia sudah berakhir gitu ya karena tidak signifikan gitu. Jangan juga gitu ya. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Ada pertanyaan lagi? Ibu izin bertanya. Silakan, Suci. Jadi untuk yang ketiga-tiganya itu harus butuh perlakuan ya, Bu? Enggak Atau juga. tadi cuman yang Payer sama yang ANOVA aja? Enggak juga sebenarnya, ya. Jadi kita bisa misalkan gini, ya. Saya mau melihat tidak ada perlakuan ini ya. Bagaimana perilaku penggunaan masker? Ini saya ngomong di mana ya kemarin ya? Oh, saya ngomong di S2. Jadi saya agak miss ini, soalnya saya juga mengajar metode di S2 kemarin. Nah, jadi gini, kita mau melihat perbedaan sekarang kan bukan zona merah, kuning, oranye gitu kan, atau hijau kan, untuk yang COVID lah. Ya, tapi sekarang kan ada PPKM level 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan nggak ada treatment sama sekali kan? Ini kan existing condition, pengelompokan yang ini kan. Tapi kita ingin tahu kira-kira responden di zona 1, 2, 3, 4 misalkan, berbeda nggak kesadaran penggunaan maskernya? Nah, itu contohnya. Jadi tidak harus ada treatment. Sebelum dan sesudah, mungkin sebelum dan sesudah sebetulnya ada yang tidak harus treatment gitu ya. Misalkan sebelum pandemi dan sesudah pandemi katakan. Itu kan nggak ada treatment, ya artinya alami lah, bukan kita eksperimen. Itu kan kita memberikan kondisi khusus gitu kan untuk ini kita responden kita kan. Nah ini kan tidak gitu, itu by nature gitu ya. Nah sebelum dan sesudah kita ambil titiknya adalah katakan sebelum Maret 2020 dan sesudah Maret 2021. Ya kita misalkan ini kita lakukan retrospektif study, artinya kita meneliti yang sebelumnya gitu. Jadi pertanyaannya sebelum pandemi ya berapa banyak waktu yang diluangkan bersama anak, misalkan suppose ini. Sebelum pandemi bagaimana perilaku pembelian secara online ya, jarang, sering, selalu, atau bagaimana gitu. Jadi lihat dari frekuensinya gitu. Nah sesudah pandemi seperti apa? Ini kan nggak ada itu treatment di situ gitu. Jadi tidak harus sebetulnya ada treatmentnya gitu. Yang jelas ada pengelompokan gitu saja sih. Ya, terjawab Suci? Terjawab, terima kasih Bu. Oke, sip ya. Oke, kita lanjut ya untuk yang berikutnya. Nah, ini yang sudah masuk ke normalitas ini ya. Kita lihat sekarang. Jadi ada beberapa statistik yang dia itu menuntut untuk kenormalan. Menyebar normal, kalian sudah terbayang menyebar normal itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk ujinya sebetulnya bisa kita lakukan dengan Kolmogorov-Smirnov ya. Ini kita akan lakukan juga nanti. Kolmogorov-Smirnov itu intinya kita membandingkan distribusi data ya dengan yang normalnya dia harusnya berapa. Misalkan dia data yang kita peroleh itu 3, misal ini ya 1, 2, 3 pakai skala
sangat tidak setuju sampai sangat setuju misalkan gitu, 1, 2, 3 sampai 5 lah katakan. Nah, dia expected-nya berapa gitu, nanti dibandingkan. Jadi misalkan datanya itu adalah 3. Kita expected-nya sebetulnya 4 gitu. Jadi dia si sistem juga memunculkan sebetulnya expected value-nya berapa gitu. Nah, ini dibandingkan dia nanti ya antar ininya ya, walaupun kalian tidak lakukan secara manual tapi kalian tahu ininya lah. Runningnya itu prosesnya seperti apa gitu ya. Jadi Kolmogorov-Smirnov ini kita ingin tahu apakah sampel itu berasal dari populasi dengan sebaran data yang yaitu cenderung ke normal gitu ya. Nah itu ya. Jadi ini tujuan dari Kolmogorov-Smirnov. Sebenarnya dia menyebar normal apa enggak? Intinya seperti itu saja ya. Nah, kita lihat jadi ini distribusi normal baku, nanti kita akan coba lihat Z-score-nya juga ya. Kemudian dia untuk normal, nah ini agak berbeda nih. Ya. Nah, ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan dia acuannya selalu kurang dari 0,05 itu signifikan. Ya, artinya bagus gitu ya. Kalau lebih dari 0,05 tidak signifikan, bad news gitu ya. Tapi kalau memang hasilnya seperti itu ya tadi jangan ini ya, bad news dalam artian tidak sesuai saja dengan ininya, dengan hipotesis kita gitu ya. Tapi sekali lagi jangan menganggap bahwa penelitian kita salah gitu ya. Oke, kemudian untuk yang Kolmogorov-Smirnov ini agak berbeda ya, karena dia untuk cut off-nya dia justru ya signifikan jika di atas 0,05. Ini kan agak beda ya gitu. Nah, tidak normal ya, artinya tadi kalau dia signifikansi di atas 0,05 itu normal. Ya. Kalau dia di bawah 0,05 berarti tidak normal. Nah, yang kayak gini-gini ya mungkin kalian harus spesifik untuk mengingat ini ya, karena dia berbeda dengan yang umum gitu ya. Jadi dia disebut normal ketika dia lebih dari 0,05 nilai signifikansinya, tidak normal ketika di bawah. Justru ketika signifikan ya, karena kan kita menguji homogenitas di sini. Ya, artinya dia kalau misalkan dia di bawah 0,05 berarti dia cenderung homogen gitu ininya ya. Jadi mungkin dia di kiri, mengelompok di kiri atau mengelompok di kanan gitu ya. Jadi tidak menyebar gitu ya. Ini agak hati-hati saja ya. Oke, nanti caranya seperti ini, dia masuk non-par, kemudian one sample, kita cobakan nanti untuk ininya signifikan atau tidaknya ya. Nah, kalau misalkan tidak normal, maka kita harus normalkan ya. Ibarat ini berarti ada masalah ini ya, khususnya untuk data-data yang kita akan lanjutkan dengan analisis yang membutuhkan syarat kenormalan ya, maka datanya harus normal, misalkan regresi gitu ya, kemudian tadi independent test gitu ya, korelasi itu juga kan membutuhkan syarat kenormalan. Nah, kalau tidak normal bagaimana caranya gitu ya, dunia belum kiamat kalau seperti ini ya. Jadi kita tinggal normalkan saja. Deteksi kenormalannya ya, kemudian kalau sampelnya kurang atau sama dengan 80, maka Z-score-nya harus yang lebih dari 2,5. Nah, ini ya, kadang-kadang saya juga lupa ini ya, sering lupa karena nggak diterapkan juga, sering sekali nggak dilakukan gitu ya, karena mainnya di angka-angka besar, bukan angka besar, sampel besar. Kalau sampel besar misalkan 200 gitu ya, 300, 400, maka sebetulnya ada rule of thumb-nya ya, karena dia sudah angkanya atau jumlah respondennya besar, datanya besar, maka dia diasumsikan normal gitu tanpa kita tes. Ya, nah seperti itu ya. Nah, ini kan bermain di angka data-data yang kecil gitu ya. Nah, ini kalau kurang dari 80, jika memang dia tidak normal ya, kita deteksi outlier. Outlier itu adalah pencilan data. Outlier itu seperti ini. Jadi misalkan pendapatan itu, rata-rata pendapatan yang kita teliti itu kisarannya ada di 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta gitu ya. Ada yang 1 juta. Nah, itu bermainnya di situ rata-rata gitu. Per kapita ya. Pendapatan per kapita. Tapi tiba-tiba ada ini orang kaya, ya crazy rich gitu ya.
Crazy Rich kebetulan jadi responden kita gitu, lagi baik dia ya dia ingin berkontribusi misalkan. Crazy Rich Bogor misalkan tiba-tiba jadi responden. Muncullah pendapatan per kapitanya 500 juta per kapita misalkan. Suppose seperti itu. Saya pernah dapat penelitian juga dia 200 juta pendapatannya gitu. Ya mungkin respondennya jumlah keluarganya hanya 2 atau 3 orang saja gitu. Ya tinggal dikalikan saja per bulan. Per keluarganya gitu. Nah, itu kan pencilan itu kan. Gitu. Mau nggak dimasukkan sayang gitu ya. Nah, ini mau diapain? Apakah mau dibuang atau enggak gitu ya. Padahal sebetulnya cuma di pendapatan saja, yang lainnya mah normal gitu. Bagaimana caranya ya? Nah, kalau ketemu data yang seperti itu ada 2 cara. Kita agak manipulasi tapi manipulasi yang dibolehkan. Ya. Satu, ya kita tarik dia ke angka yang terdekat dengan dia. Misalkan dia pendapatannya 500 juta tadi misalkan. Nah, yang terdekat dengan dia itu adalah 20 juta misalkan. Katakan 20 juta. Ya, 20 juta ininya ya, atau 10 juta ya. Yang terdekat gitu, yang terdekat yang ininya. Nah, kita ganti saja dia jadi 10 juta atau 20 juta gitu. Itu cara satu. Karena dia sayang kalau kita cut kan hilangkan semuanya gitu. Padahal pengumpulan datanya juga sudah sangat penuh effort gitu ya. Nah, itu cara satu. Cara yang kedua kita tarik dia ke rata-rata ya. Jadi yang nggak akan mempengaruhi ke yang lain nanti gitu. Kita tarik dia ke rata-rata. Misalkan rata-rata pendapatannya itu 3 juta. Maka kita tarik ke 3 juta saja gitu. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi kita bisa treat sebetulnya yang seperti itu daripada kita menghapus. Tapi kalau misalkan terlalu ini dan sampel kita masih memenuhi banyak, ya dihapus saja, nggak masalah gitu. Ya, jadi ada pilihannya mau dihapus atau mau dipertahankan, tapi dengan merubah data yang satu titik itu ya dengan data yang terdekat dengan dia gitu ya. Nah ini, jadi kalau misalkan dia kurang dari 80 atau sama dengan 80, outlier jika Z-score-nya lebih besar sama dengan 2,5. Jadi kita konversi dulu nanti, atau bukan konversi ya, kita buat nilai Z-score dari data aslinya ya. Nilai Z-score data aslinya kita buat ke data asli kita buat ke Z-score. Nanti dari Z-score itu nanti kita akan bisa melihat mana kalau dia lebih dari 2,5 berarti dia outlier gitu. Nah, ini yang harus kita treatment. Nah, nanti cek ke ininya lagi, ke data aslinya gitu ya. Ini benar nggak gitu. Biasanya sih akan tergambar seperti tadi yang pendapatan misalkan wah itu aneh gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita cermati outliernya di Z-score-nya ya. Kemudian ini dapat dihapus gitu ya. Nah, untuk menormalkannya ya kita pakai nanti ini apa unstandardized ya, kita munculkan nilai Z residualnya, kemudian Z apa namanya? Saya lupa ininya ya. SC residual lah gitu ya, nanti ada ininya ya. Kemudian ada standar residual gitu ya. Ininya nah inilah ininya ya, ini saya karena jarang pakai nih, tapi nanti kita akan cobakan sehingga nanti ada unstandardized karena kita sudah treat yang tadi yang standardized menjadi unstandardized. Nah, unstandardized itu kita lihat lagi gitu, kita lihat lagi untuk ininya kenormalannya seperti apa gitu. Nah ini caranya, atau tadi ya ini cara yang masih inilah ya. Kalau yang tadi bisa saja dilakukan sebetulnya ya. Kita lihat datanya atau data aslinya juga bisa kita lihat ya. Mana yang menyimpang gitu. Ya. Mana yang menyimpang. Kalau kita buat grafik normalitas, maka dia ada nyempil gitu di mana datanya, dia titiknya gitu ya. Karena kalau normalitas itu sebenarnya ada grafiknya. Nah, yang nyempil itu data yang mana gitu, itu kita bisa ini nanti kita bisa tarik dia ke rata-rata atau tarik dia ke angka yang terdekat. Nah, itu juga bisa gitu ya. Itu yang biasa saya gunakan. Tapi kalau mau lakukan ini juga bisa. Nanti kita akan coba ya. Oke. Nah, kemudian pengaruh. Nah, pengaruh ini ada 2 yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah regresi linear berganda dan regresi logistik. Nah, perbedaan mendasar antara kedua regresi ini, yang satu itu butuh data yang menyebar normal.
butuh data yang skalanya itu rasio atau interval untuk yang linear berganda ya gitu. Butuh dia memenuhi asumsi klasik, bebas autokorelasi, bebas heteroskedastisitas, normal gitu ya, tidak ada autokorelasi gitu. Itu butuhnya untuk yang regresi linear berganda. Jadi dia ini lebih rumit malah gitu sebetulnya persyaratannya ya, dibandingkan dengan yang logistik. Nah, logistik ini adalah salah satu exit strategi atau jalan keluar ketika regresi linear berganda tidak terpenuhi. Dia tidak normal datanya, terus datanya bukan interval atau rasio. Jadi apa yang harus saya lakukan? Nah, itu ya. Nah, itu bisa gunakan regresi logistik. Regresi logistik ini sangat minim terhadap requirement, sangat minim terhadap persyaratan-persyaratan. Gitu. Jadi di sini bablas saja gitu. Semua data bisa masuk. Mau data nominal, ordinal, interval, rasio bisa masuk semua di sini. Ya, kemudian dia tidak mensyaratkan kenormalan, ya, tidak mensyaratkan kenormalan. Jadi ini sangat mudah gitu logistik ini. Hanya logistik ini memang dia tidak bisa melihat melihat tren. Ya, kalau di regresi linear kan semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi perilaku pembelian, misalkan seperti itu. Nah, regresi logistik berbeda nanti, bicaranya peluang gitu, bukan bicara tren gitu, ya. Nah, seperti itu kita lihat satu persatu. Nah, regresi linear berganda sebetulnya ada dua, ada regresi sederhana, ada regresi linear berganda. Ya, sederhana dan linear berganda. Sederhana ini hanya satu-satu saja, 1X, 1Y, sama halnya ketika kita menjalankan korelasi sebetulnya, ya. Nah, itu sama nanti hasilnya, ya, bivariat. Nah, itu sederhana. Nah, regresi linear berganda ini dia menghubungkan atau melihat pengaruh beberapa X, 2 atau lebih X terhadap Y gitu. Y-nya itu bisa 1 bisa 2 sebenarnya gitu ya. Tergantung kita mau pakai yang mana. Nah, ini ya, ininya. Nah, untuk persamaannya seperti ini. Y ini adalah yang jadi variabel dependennya, ini konstanta A ini, kemudian B ini adalah koefisien betanya untuk yang variabel 1, variabel 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalau memang bikin regresi sebaiknya sih ada persamaan regresinya seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa masukkan nanti membentuk suatu persamaan. Kita bisa interpretasikan juga persamaannya ya. Oke, kemudian nah ini uji pengaruh gitu ya. Udah iya, ini rasanya sudah ya tadi ya. Jadi kalau dia 1X, 1Y regresi sederhana, kalau dia multiple lebih dari 1X terhadap lebih dari 1Y atau 1Y juga itu disebut dengan regresi linear berganda ya. Nah, ini mensyaratkan tadi sangat rigid ya. Jadi memenuhi syarat heteroskedastisitas dia tidak ada autokorelasi, tidak ada multikolinaritas dan harus normal gitu ya. Jadi sangat rigid ini untuk yang melakukan regresi. Jadi ingat ketika kalian nanti melakukan regresi linear berganda, maka penuhi syarat ini. Asumsi klasik ini ya, jadi tidak ada heteroskedastisitas, tidak ada autokorelasi, multikolinaritas dan normalitas. Kita lihat nanti satu persatu ini ya. Nah, jadi running dulu nanti regresi running, tapi di situ klik dulu ininya apakah kita bisa menggunakan sebetulnya regresi linear berganda ini. Nah, normalitas itu ya tadi saya sudah jelaskan bahwa dia rata-ratanya di tengah gitu ya. Jadi ingat bentuk lonceng lah gitu ya. Itu. Jadi dia terdistribusi, datanya tidak mengelompok di kiri atau di kanan gitu ya. Pola lonceng. Nah, nanti ada ininya, ada plotnya nanti, ada gambarnya, ada grafiknya. Kita bisa lihat dia ada di ininya nanti, ada di ibaratnya begini, dia begini, terus ini kan ininya nanti ya, garisnya, garis trennya ya. Nah, ininya di sini, di sekitar sini atau di sini. Nah, itu artinya menyebar normal. Tapi ketika ada yang di sini datanya, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini, misalkan ini nggak menyebar normal gitu ya.
Jadi dia harusnya di sekitar sini menyebar normalnya. Ya, jadi dia berada di dekat slope. Ini slope namanya, slope. Nah, seperti itu, ya. Oke. Kemudian multikoliniaritas, ya. Jadi multikol itu ada tidaknya hubungan antar variabel bebas. Variabel bebas itu apa? Ya, berarti X-nya, ya. Jadi tidak berhubungan sesama X. Itu dilarang. Berhubungan itu atau berpengaruh itu adalah dengan Y-nya. Kalau sesama X saling berhubungan, nah itu nggak boleh gitu. Itu terjadi multikol, ya. Misalkan apa peluang terjadinya multikol? Contohnya ketika kita memasukkan variabel pendidikan ayah dan pendidikan ibu, atau pendapatan dan pengeluaran, itu kan saling erat gitu ya. Itu cerminan satu sama lain lah. Kalau biasanya pendidikan ayah tinggi, maka pendidikan ibu juga tinggi. Makanya dipilih salah satu harusnya. Ya, kalau biar tidak terjadi multikol, kita pilih salah satu. Ya, apakah pendidikan ayah atau pendidikan ibu yang mau kita ambil. Gitu. Pendapatan pengeluaran, jangan masukkan dua-duanya. Ambil salah satu saja gitu. Karena peluang terjadinya multikol itu besar gitu. Nah, ini kita lihat dari nilai VIF-nya atau variance inflation factor. Itu ya. Nah, ini harus di atas 10. Ya, nah ini. Ya, jadi nanti kita lihat atau dia nilai kalau kita korelasikan sesama X, maka nilai korelasinya ya itu rendah gitu sesama X ya. Kalau dia 0,6 berarti dia ada multikol. Misalkan kita korelasikan pendidikan ayah dan pendidikan ibu lama atau tingkat lah ya. Kalau tingkat pendidikan ayah dan tingkat pendidikan ibu kita korelasikan dengan Spearman dan dia menghasilkan korelasi yang sangat erat, misalkan 0,9 berarti terjadi multikol. Ya. Nah, ini berarti harus dihapus salah satunya ketika kita mau meregresikan. Kalau enggak nanti hasilnya nggak akan bagus. Gitu. Ada isu, ada masalah di regresinya sehingga nggak bisa running regresinya. Ya. Nah, bisa running sih, cuman sebetulnya nggak memenuhi persyaratan multikol tadi, bebas multikol, ya. Nah, seperti itu. Ini ingat ya, nanti karena ada beberapa di antara kalian saya yakin pasti akan melakukan regresi. Ya. Nah, itu. Kemudian heteroskedastisitas. Nah, ini ketidaksamaan varians. Jadi variansnya berbeda-beda itu, ya. Variansnya berbeda. Nah, ini kita bisa ini nanti dideteksi dengan heteroskedastisitas ini pada scatter plotnya. Jadi scatter plotnya nanti, jadi yang grafik titik nanti kalau kita analisis dia muncul nanti untuk mendeteksi heteroskedastisitas. Ya. Jadi dia harusnya ada di atas, menyebar di atas angka 0 gitu. Ya, jadi di atas atau di bawahnya. Nah, itu pencirinya atau nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Itu berarti terjadi heteroskedastisitas. Saya ulangi, heteroskedastisitas ini terjadi jika ya ininya angka-angka atau datanya itu tidak menyebar di atas atau di bawah angka 0 atau nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Nah, ini yang tadi juga ya, hampir sama seperti ketika kita bicara kenormalan. Normal kan ketika dia nilai itunya signifikansi lebih dari 0,05. Nah, ini kalau kita mau tidak terjadi heteroskedastisitas, maka nilainya harus lebih dari 0,05 atau dia menyebar di atas lah ya, menyebar di atas atau di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, seperti itu. Nanti belum kebayang ini, nanti kita lihat ya. Nah, autokorelasi. Nah, autokorelasi ini bisa dilihat dari Durbin-Watson itu ya. Jadi korelasi antara kesalahan errornya ya, error pada periode T dan periode T-1 gitu. Ya, artinya antar angkanya lah gitu ya. Itu kita lihat dari Durbin-Watson ya, kalau dia mendekati 2 ya plus 2 lah ya, maka tidak terjadi autokorelasi. Sehingga kalau ini semuanya terpenuhi, artinya normal datanya, tidak ada multikol, tidak ada heteroskedastisitas, tidak ada autokorelasi, maka regresi bisa running. Kalau misalkan ada yang masalah gitu ya berarti harus diperbaiki dulu gitu. Mungkin
ya, dugaannya tadi datanya ada ininya, ada pencilannya gitu. Ya, makanya diperbaiki gitu ya. Harusnya keempat-empatnya ini terpenuhi syaratnya. Makanya regresi itu agak beratnya di situ gitu ya. Seperti itu. Oke, nah ini contohnya ingin menguji apakah ada pengaruh motivasi dan minat belajar terhadap peningkatan pengetahuan. Itu ya. Jadi kita ini nanti langkah-langkahnya, nah kita mainnya regresi di sini. Regresi banyak ini. Ya, regresi banyak ini ya. Estimasi kurva estimasi, ada PLS juga di sini. Ya, ada binari, logistik, ada multinomial logistik ya. Nanti kita pakainya yang binari saja. Multinomial itu dia ada beberapa, jadi bukan hanya 2 gitu ya. Nah, ada ordinal, ada probit dan seterusnya. Ya, jadi ini biasanya digunakan untuk mencari yang lebih ini sesuai dengan data kita gitu ya. Oh, ternyata liniernya nggak terpenuhi nih, nggak normal. Nah, kita bisa mencari peluang-peluang yang lainnya gitu. Ya, misalkan non-linear. Ini kan non-linear tidak mensyaratkan kenormalan. Oke, nah ini kemudian kita masukkan di dependennya, kemudian masukkan di independennya. Nah, ini kita masukkan. Ya, ini tinggal yang mana yang mau kita ini. Ini Durbin-Watson-nya diklik untuk ininya. Ini ada collinearity juga. Ya, ini ada correlate. Ini nanti kita klik-klik untuk mendapatkan atau untuk mengetahui apakah dia memenuhi asumsi klasik atau tidak. Oke, kemudian regresi linear logistik ya. Nah, logistik ini adalah salah satu cara untuk menganalisis pengaruh ya, tapi dengan syarat yang minimal gitu ya. Jadi datanya itu terserah gitu ya. Apa namanya? Kategorik bisa, interval bisa, rasio juga bisa sebetulnya ya. Jadi ini melihat peluang. Sebetulnya logistik itu banyak digunakan di medis ya. Misalkan gini, berapa peluang nih ya kalau mau ini ya yang mau dijawab, berapa peluang pasien yang terkena corona yang komorbid itu untuk meninggal misalkan. Nah, itu kan medis gitu ya. Kemudian berapa peluang orang yang merokok untuk mengalami penyakit jantung koroner. Jadi antara yang merokok dan tidak merokok nanti dites. Ya, mana yang lebih besar peluangnya? Saya pernah penelitian itu, saya lupa berapa kali ya. Apa sampai 10 kali ya peluangnya ya. Jadi orang yang terkena penyakit jantung itu dilihat historinya. Dia merokok apa enggak gitu, ya. Jadi yang merokok itu ternyata lebih besar peluangnya untuk kena jantung gitu. Nah, itu ya. Berapa peluang konsumen untuk membeli ya produk misalkan luxury gitu ya, itu dengan pendapatan berapa cut off-nya misalkan. Nah, itu juga bisa ya. Jadi kalau pendapatan, jadi si pemasar jadi tahu ini, oh dia membeli luxury, barang-barang mewah gitu ya, itu ketika pendapatannya adalah berapa gitu. Nah, itu juga bisa pakai logistik ini sebenarnya. Jadi melihat peluang sebenarnya logistik itu. Ya, melihat peluang. Berapa peluang kalau yang tadi ya, berapa peluang responden itu memiliki pengetahuan yang tinggi. Jadi kita nanti kategorikan dia hanya tinggi dan rendah misalkan. Berapa peluang pengetahuannya tinggi kalau ya motivasinya, nah motivasinya seperti apa ini? Motivasinya mau pakai rendah kah, mau pakai tinggi kah? Kalau minatnya ya, berapa peluang pengetahuannya tinggi kalau minatnya. Nah, itu contohnya ya. Itu. Jadi kita buat dia menjadi binari. Nah, ini kita pakai binari biasanya ya. Nah, ini semua bebas tidak diinikan gitu ya. Nah, ini variabel dependen karena kita pakai binari logistik sehingga harus dikotomi. Dikotomi itu dia punya 2 kelompok saja datanya. Ya, tinggi rendah, kemudian apalagi itu ya. Ya tidak misalkan. Nah, itu juga bisa gitu ya. Jadi kita buat menjadi dummy dia ya. Jadi dummy itu 2 kategori saja itu kalau untuk binari. Tapi ada multinomial kita nggak pelajari di sini.
dia bisa 2 atau 3, terserah itu ininya ya. Tapi rumit mengerjakannya. Oke. Kemudian ini jumlah sampel yang diperlukan dalam enggak, sebenarnya sih enggak juga sih ya ininya ya. Ini saya jadi menafikan ini ya. Mungkin 30 juga masih bisa lah gitu ya. Kemudian odds ratio, nah ini dia untuk memprediksinya ya. Jadi kita pakai odds ratio. Oke, nah ini caranya. Jadi kita masukkan nanti di logistic regression. Nah ininya sudah minat beli ini sudah ya, jadi pengaruh gaya hidup dan motivasi terhadap minat beli. Nah minat belinya sudah dibuat 2 kategori, ya berminat atau tidak berminat gitu, ya sehingga kita bisa tahu berapa peluang responden itu untuk punya minat membeli barang mewah, ya jika gaya hidupnya apa, jika motivasinya apa gitu, ya. Nah contohnya jika gaya hidupnya misalkan cenderung ke openness misalkan, itu ya. Nah seperti itu. Motivasi, jika motivasi semakin tinggi karena mungkin kita bisa juga kategorikan dia rendah dan tinggi, ataukah dia pakai rasio saja. Ya, jadi minat beli itu semakin tinggi, peluangnya misalkan 3,9 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang yang motivasinya rendah gitu. Ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita bisa cari peluang. Nah ini dia nanti kita pakai eksponensial beta ini, ya. Ini eksponensial beta atau odds ratio ini. Jadi kalau lihat di sini peluang gaya hidupnya ternyata 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ini yang gaya hidupnya mungkin bukan openness misalkan gitu. Untuk berminat untuk membeli. Karena dia positif gitu, ya. Nah, itu contohnya. Oke, seperti itu kira-kira, ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Afifah, ada? Izin bertanya Bu, tadi di awal terkait uji beda itu yang independent t-test skala datanya adalah nominal dan rasio. Nah, untuk pair t-test dan one way ANOVA-nya itu bagaimana ya Bu skala datanya? Apakah sama dengan independent t-test? Sama. Ya, sama. Ya, jadi dia karena dia parametrik ya. Jadi dia mensyaratkan memang interval rasio gitu. Sebetulnya ada lagi kalau mau uji beda yang dia datanya bukan, misalkan datanya ordinal, ya itu pakainya Kruskal-Wallis atau Mann-Whitney. Ya cuma kita nggak belajar di sini, ya karena sebetulnya rata-rata data kita itu sudah menjadi rasio sebetulnya ketika indeks gitu ya, itu sudah menjadi rasio gitu. Jadi ada sebetulnya yang dia itu mengakomodir data kategorik atau data ordinal ya, itu ada Kruskal-Wallis atau Mann-Whitney gitu ya. Oke, yang lain silakan. Dias, ada Dias? Ada ini? Ada pertanyaan? Ada Ibu. Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke, zoom on. Siapa ini zoom on? Kayaknya nggak ada nama zoom on deh. Wah, si zoom on siapa ini? Silakan zoom on. Ini siapa zoom on ini ya? Kurang tahu. Wah, ini jangan-jangan ada itu ya. Ibu. Siapa? Reni. Oke. Kenapa namanya zoom on? Oke, nanti dirubah ya, karena kan di sini kita ada namanya gitu. Nanti tiba-tiba dipanggil si Zoomon lagi ya. Oke, Bekti? Ada pertanyaan? Silakan. Insya Allah sudah cukup paham Ibu, terima kasih. Sudah jelas ya. Karisa? Cukup Ibu. Oke. Ranti? Belum ada Ibu. Oke, mudah-mudahan bisa paham ya. Ini saya sekalian sambil absen saja sih. Febia? Sejauh ini sudah cukup jelas Ibu. Miftahul, Jannah?
Sudah cukup, Bu. Oke, good ya. Dewi? Sudah cukup, Ibu. Oh, udah jelas semua. Alhamdulillah tuh kalau kayak gitu mah. Berarti saya berhasil ininya ya. Oke. Si Lia. Belum ada pertanyaan, Ibu. Oke. Larissa, Hana? Belum ada, Ibu. Good ya. Udah ini berarti udah bisa. Udah jelas berarti. Kalau kayak gitu udah selesai tuh kuliahnya kalau begitu mah. Ibu, Ya, silakan. Ibu izin bertanya, tapi Silakan. terkait yang saat mengerjakan penugasan kemarin, Ibu. Boleh. Jadi saya masih ingin memastikan sih, Bu, sebenarnya kalau untuk data karakteristik responden, apakah memang semuanya dinumerikan itu? Terus itu yang pertama, Bu. Terus pertanyaan yang kedua, kalau untuk data pendapatan ya, Bu, pendapatan keluarga atau pengeluaran keluarga, itu dinumerikan per angkanya itu harus ada cut-off tertentu, misal kayak garis kemiskinan kota penelitiannya atau bisa versi kita saja, Bu, misal kurang dari 1 juta dinumerikan jadi angka 1, terus kemudian 1 hingga 2 dinumerikan menjadi angka 2. Seperti itu, Bu, dari saya, Bu. Oke, ya, good. Pertanyaannya silakan kalau gitu ya. Kalau kalian sudah paham materinya mah, yang lain juga boleh gitu ya. Nah, yang pertama terkait dengan tadi ya karakteristik dinumerikankah gitu ya. Sebetulnya tidak semua harus kalian numerikan. Kemarin kan ada provinsi itu kan. Provinsi itu kan kita nggak berkepentingan gitu ya. Maksudnya saya nggak perlu nanti dia itu untuk di cross tab, untuk dikorelasikan, nggak penting gitu. Sehingga saya nggak perlu numerik gitu ya. Hanya yang kita ini saja, makanya gini, ketika kalian menyusun proposal, kalian harus punya visi ke depan. Ini data mau saya apain nanti ya, datanya seperti apa ya gitu. Apa yang saya harus lakukan dengan data ini gitu. Jadi jangan sampai kalian itu ngambil penelitian tapi nggak tahu at the end datanya mau diapain dan bentuknya seperti apa ini data yang akan saya dapatkan gitu. Jadi kalian harus bisa harus punya gambaran ya, ini data saya akan seperti ini nanti ya. Kemudian karena tujuan saya seperti ini, saya butuh analisis datanya untuk setiap tujuan itu adalah ini misalkan ya, sehingga sudah ini nanti sudah punya bayangan ya, sehingga contohnya seperti karakteristik tadi sama nanti saya kaitkan dengan garis kemiskinan juga. Jadi kalian nanti saya akan cross tab karena ada chi-square nanti ya, ada beberapa dosen tertentu yang biasanya suka pakai cross tab gitu ya. Jadi cross tab misalkan antara tingkat pendidikan dengan variabelnya ya, dengan variabel misalkan perilaku pembelian. Ini ada hubungan nggak sih gitu ya, itu pakai chi-square nanti ya. Kemudian ada lagi yang cross tab jenis kelamin dengan semua variabelnya gitu ya. Dan nah ini jadi ada beberapa variabel yang memang itu ada ini ya, jadi tidak sekedar hanya deskriptif untuk sebaran saja, untuk frekuensi saja. Nah, untuk yang ini semua harus berbentuk angka, karena kalau dia string, itu nggak bisa dieksekusi, nggak bisa dianalisis gitu. Kalau dicari frekuensi saja boleh, bisa gitu ya. Tapi kalau mau analisis deskriptif, analisis statistik nggak bisa kalau dia berupa string gitu ya. Jadi itu. Jadi yang mana sih yang harus saya ini kan, yang harus saya numerikan ya. Yang jelas dia adalah yang memang nanti kalian ada eksekusi lanjut. Nah, kemarin saya mintakan semuanya kecuali ya contohnya kan kemarin yang yang provinsi itu banyak sekali kan. Ya nggak usah lah gitu ya. Gitu. Jadi kalian harus bisa justifikasi gitu. Yang mana ini gitu ya. Oke, seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, garis kemiskinan. Nah, ini juga terkait ya. Artinya ketika kalian mengambil data, kalian tahu nanti, oh, saya kayaknya harus ada pengklasifikasian berdasarkan garis kemiskinan ini, karena nanti harus tahu ini berapa persen sih yang miskin, berapa persen yang tidak miskin gitu, ya. Nah, ini butuh data rasio. Ya, atau dari awal kalian sudah, tapi agak susah sih ya. Itu beratnya di responden nanti ya ininya. Hitung-hitung misalkan cut off-nya untuk yang kemiskinan Kota Bogor misalkan sekitar 300 something, 300.000 something per kapita gitu ya. Nanti kalian bikin di situ ya.
misalkan pendapatan keluarga per kapita per bulan kurang dari pilihannya kurang dari 300 katakan 380.000 per kapita per bulan. Pusing nanti respondennya kalian kasih kayak gitu. Ya. Mending jadi jangan dia harus ngitung-ngitung gitu ya. Wah, itu repot kan gitu, ya. Tapi yang dilakukan adalah kalian nanya berapa pendapatannya, ya. Persis rasio, exactly berapa gitu. Oke, pendapatannya 2.550.000 misalkan per bulan gitu. Nah, itu kenapa kalian di questionnaire meminta data yang aslinya gitu ya, bukan kalian kategori misalkan kurang dari 1 juta, lebih dari 1 juta sampai 2 juta, itu kan interval ya gitu. Jadi tinggal milih, mudah ya, tapi sulit nanti untuk kalian karena kalian ternyata butuh untuk pengelompokan garis kemiskinan gitu. Nah, untuk pengelompokan garis kemiskinan ini kan harus konversi nanti ke jumlah anggota keluarganya, dibagi jumlah anggota keluarga gitu, sehingga butuh data exactnya berapa pendapatannya atau pengeluarannya, ya. Sehingga kalian tadi kalau memang ke depan ada tuntutan untuk kalian mengklasifikasikan berdasarkan garis kemiskinan, maka ambillah data rasio gitu, jangan kategorikan dari awal. Tapi kalau misalkan ya tidak perlu, oh ternyata hanya kategori pendapatan saja. Itu bisa terserah kalian kategorikannya, ya. Itu bisa sebetulnya. Jadi ya kadang-kadang saya juga suka ini ya. Kamu mengklasifikasinya caranya gimana ini? Nah, itu kan bisa saja sebetulnya kita lihat dari sebaran datanya ya. Artinya semakin tipis dia ininya bedanya misalkan kurang dari 1 juta. Kemudian lebih dari 1 juta sampai 2 juta. Memang kan banyak sih gitu ininya ya. Tapi kan menjadi lebih halus gitu kategorinya gitu. Itu karena dia pilihan gitu. Hanya jangan expect nanti itu untuk bisa diolah untuk pengelompokan miskin tidak miskin gitu. Jadi sekali lagi kalau kalian nanti memang akan ada pengkategorian miskin tidak miskin atau apalah itu ya, maka data yang diambil adalah data rasio. Berapa pendapatan Bapak Ibu per bulan gitu, keluarga per bulan. Nah, itu dituliskan, jangan buat kategori. Kecuali tidak berkepentingan dengan yang pengelompokan tadi atau perhitungan lagi gitu, perhitungan lanjut gitu ya. Seperti itu kira-kira lihat. Terbayang nggak ininya kira-kira? Terjawab nggak? Cukup terjawab Ibu, terima kasih banyak. Sama. Oke, yang lain ada lagi ya? Ada? Tidak ada mungkin ya. Oke, sip. Ya kalau tidak ada mah sudah jelas satu. Ngapain ini lama-lama lagi berarti ya? Biar kita nanti ketemu di praktikum saja ya. Nah, untuk praktikum hari ini kita akan mengeksekusi dari mulai tadi ada uji beda sampai dengan regresi ya. Jadi ada independen, pair, ANOVA, kemudian kita akan coba kenormalan, kemudian kita akan coba regresi linear dan regresi logistik ya. Nah, datanya pakai data yang kemarin ya. Hari ini kita gabungkan dan ke depan juga kita gabungkan karena ternyata di siang tidak ada kuliah ya, tidak ada yang bentrok, jadi kita gabungkan saja itu karena lumayan ya ngomong 3 jam gitu ya, artinya supaya lebih maksimal gitu ya. Ternyata kalau di sesi kedua itu lebih ini lagi, jadi agak-agak turun gitu ininya ya. Jadi saya harap bisa kita optimalkan di sesi pagi saja untuk praktikumnya supaya lebih bisa tertangkap dan semuanya tolong sekali lagi make sure kalau ininya kalian benar-benar get along gitu loh. Artinya memang semua proses itu diikuti gitu ya. Nanti saya akan minta share satu persatu lah kalau memang itu ya. Ininya yang bermasalah atau yang tidak bermasalah. Mungkin itu jangan lupa mengisi presensi ya. Tadi saya sudah buka, nanti saya juga akan share untuk ininya videonya ya. Materi semua sudah saya upload di itu ya. Sudah saya upload di course. Silahkan dipelajari ya. Itu saja barangkali untuk pagi ini. Kita akan ketemu nanti jam 9 untuk praktikumnya ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Ibu. Yuk.